Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis berkaitan dengan romantisnya kehidupan Rasulullah bersama Siti Aisyah, yang mana lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah pada akhir-akhir ini sedang viral di YouTube. Langsung saja, pertama, dalam lagu Aisyah Istri Rasulullah dikatakan Nabi minum di bekasnya Aisyah. Yang memang ada hadis tentang hal tersebut, namun di dalam hadis itu tidak hanya minum di bekasnya Aisyah, tapi juga makan di bekas gigitan Aisyah. Saya langsung bacakan hadisnya. Rawinya ini sangat banyak, langsung saya persingkat. An Aisyah, diriwayatkan sendiri oleh Sayyidah Aisyah, qalat kuntu asyrabu wa ana haidun. Aisyah pada waktu itu sedang haid dan sedang minum. Summa unawiluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi itu mengambil gelas yang digunakan oleh Aisyah untuk minum. Fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya, Nabi meletakkan mulutnya di bekasnya Siti Aisyah. Wa ta'arraqul arqa wa ana haidun. Summa unawiluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengambil sisa daging yang dimakan oleh Siti Aisyah. Fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya. Lalu Nabi juga makan di bekas gigitan Aisyah itu. Masya Allah, ini romantis sekali. Sebenarnya di sisi lain, hadis ini juga ingin menjelaskan bahwa wanita haid itu jangan dijauhi. Wanita haid itu tidak apa-apa diajak makan bersama, diajak minum bersama. Yang tidak boleh itu adalah melakukan hubungan suami istri. Adapun selain itu diperbolehkan jalan-jalan bersama, nonton film bersama, itu tidak apa-apa. Itu ya. Hadis ini bisa ditemukan oleh teman-teman di kitab. Di sini saya kutip di kitab Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim. Insyaallah di kitab Bulughul Maram juga ada. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah mencium Siti Aisyah ketika hendak sholat. Setelah mencium, Rasulullah langsung ke masjid tanpa wudhu lagi. Nah ini. Langsung saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya. Lah ini sebagian istrinya ini maksudnya adalah Siti Aisyah. Beliau menyatakan dengan kata-kata sebagian istri ya biar tidak GR gitu. Summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kemudian Nabi keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Nah ini sangat romantis. Dari hadis ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa menyentuh istri itu membatalkan wudu. Misalnya yang dianut oleh Imam Syafi'i. Tapi mazhab lain mengatakan menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu dengan catatan tidak dalam keadaan bersyahwat. Nah, itu ulama. Sampean kalau ingin lebih lengkap silakan dibuka nanti ya di syarah hadis yang menjelaskan tentang hadis ini.
Kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis tentang Rasulullah mandi bersama dengan Siti Aisyah fi ina'in wahidin, dalam satu wadah. Kalau bahasanya sekarang mungkin dalam satu kamar mandi. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah, qalat, Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu, saya mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, di satu wadah, min jinabatin, karena mandi jinabah, karena sedang junub. Jadi Nabi mandi bersama Siti Aisyah. Ini kan sangat romantis sekali. Tapi ini bagi yang masih jomblo ya, ini sebatas teori. Aplikasinya nantilah setelah qabiltu. Dari hadis ini dapat diambil hukum bahwa tidak masalah pasangan suami istri itu saling melihat seluruh tubuhnya. Cuma sebagian ulama itu ada yang memakruhkan melihat kemaluan. Jadi ini bisa dipraktekkan sebenarnya bagi pasangan suami istri untuk menambah romantisme kehidupan keluarganya. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis tentang Nabi dan Aisyah bermain lari-lari. Jadi kan di lirik lagunya kan ada itu Aisyah dengan baginda pernah main lari-lari gitu ya. Itu dalam hadisnya dijelaskan seperti ini, bahwa Nabi itu pernah ngajak Siti Aisyah lari. Pada kesempatan pertama Nabi itu kalah, Aisyah itu menang. Beberapa kesempatan yang lain, artinya di kesempatan yang lain itu yang menang itu Nabi. Kenapa? Karena Aisyah itu katanya sudah agak gemukan, jadi Aisyah itu kalah. Sehingga Nabi bilang hadhihi bitilka. Hadhihi bitilka kan hadhihi ini, bitilka itu. Artinya sekarang itu Nabi menang, dulu Nabi kalah. Dulu yang menang itu Aisyah. Artinya apa? Ya satu-satu. Oke, saya baca hadisnya. An Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, qalat, Aisyah berkata, sabaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Artinya Siti Aisyah dan Rasul itu saling lari. Fasabaqtuhu, lalu Siti Aisyah mendahului Nabi. Jadi yang menang itu Siti Aisyah. Falamma hamaltul lahma, ketika Siti Aisyah agak gemuk gitu ya, sabaqtuhu, Nabi dan Aisyah ini saling lari. Fasabaqani, lalu Nabi mendahului Aisyah. Faqala, Nabi berkata, hadhihi bitilka. Artinya apa? Sekarang saya yang menang, dulu kamu yang menang, berarti satu-satu itu. Ini bisa dilihat di kitab Tuhfatul Ahwadhi ya. Jadi Nabi itu lari-lari dengan Siti Aisyah, Nabi mandi bersama dengan Siti Aisyah, Nabi makan dan minum di bekasnya Aisyah. Itu bentuk romantisme dalam kehidupan Rasulullah. Jika ingin mengetahui hadis lengkapnya, nanti di akhir video akan saya tampilkan. Atau di Facebook itu ada seorang kiai namanya Kiai Husain Muhammad, itu menjelaskan hadis-hadis berkaitan dengan romantisme kehidupan keluarga Rasul dan Aisyah. Di sana juga bisa dicek. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.